لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله أحباء الكرام رحمكم الله. Kepada yang kami cintai dan kami muliakan, para habaib dan masyayikh, para ulama dan kiai, para sepuh dan tokoh, para pimpinan pesantren dan majelis, para pimpinan ormas dan komunitas, para umara dan pejabat, serta pimpinan maupun anggota DPR RI, DPD RI, dan MPR RI. Khususnya kepada seluruh jajaran panitia yang terdiri dari berbagai ormas Islam dan khusus segenap pengurus Front Pembela Islam dan pengurus Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama dan juga pengurus Persaudaraan Alumni 212 serta pengurus GIS, yaitu Gerakan Indonesia Salat Subuh, beserta juga seluruh keluarga besar zuriyah pendiri Nahdlatul Ulama bersama seluruh warga NU, dan juga segenap keluarga besar Muhammadiyah, Rabithah Alawiyah, Al-Irsyad, Persis, Dewan Dakwah, dan ormas-ormas Islam lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu saking banyaknya yang ikut serta dalam acara yang penuh keberkahan ini. Dan secara istimewa kepada segenap umat Islam, kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Melalui acara reuni Akbar Mujahid 212 ini, kami wasiatkan khususnya untuk diri kami sendiri dan umumnya untuk seluruh umat Islam agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berkata benar sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Wallahu Subhanahu wa taala qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Wa qulu qawlan sadida, katakanlah oleh kamu sekalian qawlan sadida, perkataan yang benar. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita bertakwa dan berkata benar. Berkata benar itu artinya jangan dusta, jangan bohong, jangan menipu, jangan ngibul. Harus betul-betul berkata yang jujur, yang benar. Tidak boleh kita berdusta ataupun berbohong. Jangankan dalam urusan besar dan serius, dalam urusan kecil hingga gurauan, candaan, juga dilarang oleh Rasulullah SAW untuk berbohong.
Rasulullah SAW pernah bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dan juga diriwayatkan oleh para perawi yang lainnya, bahwasanya beliau pernah mengatakan, "Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minul 'abdu al-imana kullahu hatta yatrukal kadhiba fil muzahah." Jadi Nabi mengatakan tidak sempurna iman seorang hamba sehingga dia tinggalkan bohong dalam canda atau gurauan. Jadi baru dikatakan iman seorang hamba itu bisa sempurna kalau dia sudah bisa melakukan tidak berbohong walaupun dalam candaan dan gurauan. Subhanallah. Ahibba'il kiram, bergurau dan bercanda saja tidak boleh. Berbohong, jadi bergurau dan bercanda saja tidak boleh bohong, apalagi dalam mengurus umat, bangsa dan negara. Jadi sekali lagi kita ingatkan berdasarkan amanat dari Allah dan Rasulnya, jangan bohong. Sekali lagi, jangan bohong. Sekali lagi, jangan bohong. Inilah wasiat pembuka yang ingin kami sampaikan untuk segenap umat Islam yang hadir pada acara reuni Akbar Mujahid 212 ini, bahkan untuk seluruh rakyat Indonesia yang ikut berpartisipasi menghadiri acara ini. Selanjutnya, apresiasi yang tinggi kami sampaikan dari tengah kota suci kepada segenap umat Islam dan seluruh rakyat Indonesia, apapun suku dan budaya serta agamanya, atas kehadiran beserta partisipasinya untuk sukseskan acara reuni Akbar Mujahid 212 atau reuni Akbar Pejuang 212 ini. Berjuta terima kasih kami haturkan untuk semua yang telah ikut andil menanam saham kebaikan dalam acara reuni 212 ini. Semoga kita semua mendapat anugerah, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudaraku seiman dan seakidah, saudaraku sebangsa dan setanah air, tadi sudah sama kita dengarkan pemutaran kembali khutbah Jumat 212 yang pernah saya sampaikan pada aksi bela Islam 212 pada tanggal 2 Desember 2 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 2016, yang berjudul Ayat Suci di atas Ayat Konstitusi. Sengaja khutbah tersebut diputar kembali oleh panitia reuni ini untuk mengingatkan kita semua bahwa aksi 212 lahir dari pertarungan ideologi. Pertarungan ideologi antara akidah tentang ayat suci di atas ayat konstitusi melawan propaganda tentang ayat konstitusi di atas ayat suci. Jadi dari aksi 212 yang pernah digelar pada tahun 2016, tidak lain dan tidak bukan aksi tersebut lahir dari pertarungan ideologi, yaitu pertarungan antara akidah dan propaganda. Ayat suci di atas ayat konstitusi adalah akidah yang tinggi lagi mulia, sedang kebalikannya ayat konstitusi di atas ayat suci adalah propaganda busuk dari kalangan anti agama. Saudaraku seiman dan seakidah, saudaraku sebangsa dan setanah air, tanamkan dalam jiwa dan sanubarimu yang paling dalam bahwa ayat suci adalah wahyu ilahi yang maha tinggi dan wajib ditaati, sehingga tidak boleh direvisi apalagi diganti. Sedang konstitusi adalah produk akal
insani yang wajib tunduk kepada ayat suci, karena ayat suci merupakan wahyu ilahi. Jadi selama ayat konstitusi seiring dan sejalan dengan ayat suci, maka wajib kita patuhi. Namun jika ayat konstitusi melanggar dan bertentangan dengan ayat suci, maka wajib ayat konstitusi tersebut diamandemen dan diperbaiki, direvisi dan diganti, diluruskan agar senafas dan senyawa dengan ayat suci yang merupakan wahyu ilahi. Ayat konstitusi yang manapun, baik berupa undang-undang dasar yang dibuat oleh MPR RI, atau berupa undang-undang yang dibuat oleh DPR RI, ataupun berupa aturan lainnya yang dibuat oleh presiden atau para menterinya, ataupun dibuat oleh kepala daerah baik tingkat 1 maupun tingkat 2, maka wajib kita kawal dan kita jaga serta kita rawat agar tidak bertentangan dengan ayat suci. Insya Allah, kalau kita selalu mengawal, selalu menjaga dan merawat ayat-ayat konstitusi dengan rawatan yang benar, maka ayat konstitusi akan selalu seiring sejalan dengan ayat-ayat suci. Insya Allah. Saudaraku seiman dan seakidah, saudaraku sebangsa dan setanah air, ketahuilah bahwa penegakan ayat suci di negara Kesatuan Republik Indonesia bukan saja merupakan kewajiban agama, tapi juga merupakan amanat konstitusi NKRI, baik landasan ideal Pancasila maupun landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, dengan landasan ideal Pancasila, sila pertama yang disepakati oleh para founding father bangsa Indonesia adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang kedua, dalam landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, baik di pembukaan maupun di batang tubuhnya, dalam pasal 29 ayat 1, para founding father bangsa Indonesia telah menyepakati sebuah konsensus nasional, yaitu sebuah kesepakatan bangsa, bahwa dasar negara Republik Indonesia adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, berdasarkan landasan ideal maupun konstitusional, bahwa rakyat dan bangsa serta negara Indonesia dalam kehidupan beragama dan berbangsa serta bernegara wajib selalu menjunjung tinggi hukum Tuhan yang Maha Esa, yaitu hukum Tuhan yang tertuang dalam ayat-ayat suci. Jadi dengan demikian, jelas bagi kita semua bahwa Indonesia adalah negara beragama, bahwa Indonesia adalah negara berketuhanan yang Maha Esa, bahwa Indonesia adalah negara tauhid yang melindungi semua agama dan menjamin kebebasan beragama bagi seluruh bangsa Indonesia tanpa paksaan. Jadi dengan demikian juga bisa kita tegaskan bahwa Indonesia bukan negara komunis ateis yang anti Tuhan, bukan juga negara liberal yang anti agama, bukan pula negara sekuler yang anti syariat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Indonesia adalah negara beragama, negara berketuhanan yang Maha Esa, negara tauhid yang melindungi semua agama
dan menjamin kebebasan beragama bagi seluruh bangsa Indonesia tanpa paksaan. Kita bersyukur kepada Allah bahwasanya Indonesia bukan negara komunis ateis yang anti Tuhan, bukan juga negara liberal yang anti agama, dan bukan pula negara sekuler yang anti syariat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saudaraku seiman dan seakidah, saudaraku sebangsa dan setanah air, melalui reuni Akbar Mujahid 212 ini, marilah bersama kita renungkan sejenak kondisi bangsa dan negara kita dalam 5 tahun terakhir ini. Selama ini di negara Kesatuan Republik Indonesia kita sama merasakan kuat indikasinya adanya gerakan sistematis dan struktural yang ingin menghancurkan sendi-sendi kehidupan beragama dan berbangsa serta bernegara di negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menghalalkan segala cara. Pertama, pembiaran aliran sesat dan penodaan agama secara masif. Bahkan para pelakunya dilindungi dan dibesarkan. Padahal agama apapun tidak boleh dinista dan dinodai. Apalagi agama Islam yang merupakan agama yang rahmatan lil alamin. Kedua, pembiaran kezaliman dan ketidakadilan yang meruntuhkan sendi-sendi penegakan hukum secara keji dan jahat, sehingga sikap suka-suka kini menjadi landasan penegakan hukum di Indonesia. Hasilnya, yang disukai rezim bebas melanggar hukum, sedang yang tidak disukai rezim akan dikerjai dengan aneka rekayasa hukum. Ketiga, pemberhalaan ekonomi neolit berdasarkan sistem utang ribawi yang telah mengundang penjajah asing yang kejam dan ganas serta bengis, sehingga menghancurkan perekonomian rakyat jelata secara mengerikan. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Lapangan kerja dijarah asing, nilai mata uang terus merosot, pasar rakyat dilibas habis oleh konglomerat hitam. Bahkan wong cilik kini mulai banyak yang kelaparan dan kekurangan gizi. Yang keempat, pembiaran kemunkaran dan kemaksiatan seperti perdukunan, korupsi, narkoba, miras, judi, pornografi, porno aksi, prostitusi, dan LGBT. Sehingga karena dibiarkan, kemungkaran dan kemaksiatan tersebut merajalela dan merusak generasi muda bangsa secara menakutkan, sekaligus mengundang bencana di mana-mana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kelima, pembudayaan dan pelestarian kebohongan dalam pengelolaan negara. Ironisnya, bohong dijadikan tradisi dan dipertontonkan secara telanjang. Bahkan dalam soal kecil sekalipun harus bohong. Rakyat terus-menerus dicekoki berita-berita hoak dan fitnah, pernyataan-pernyataan yang penuh dusta dan bohong. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim wa natubu ilaih. Saudaraku seiman dan seakidah, saudaraku sebangsa dan setanah air, kondisi buruk dan situasi gawat ini harus segera dihentikan. Kondisi buruk dan situasi yang sangat gawat dan berbahaya ini harus segera di-stop, tidak boleh dibiarkan. Caranya, kita wajib
secara bersama-sama bersatu padu bahu membahu wajib segera melakukan perubahan. Sekali lagi melakukan perubahan. Sekali lagi melakukan perubahan, yaitu perubahan ke arah yang lebih baik. Jangan lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 berfirman dengan tegas, faqala ta'ala innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, dalam kitab sucinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum atau suatu bangsa hingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi jelas, jika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ada perubahan pada nasib bangsa dan negara, kalau kita memohon kepada Allah agar Allah merubah nasib bangsa dan negara ini ke arah yang lebih baik, maka kita wajib berjuang untuk melakukan perubahan. Dan alhamdulillah wa syukrulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi lagi maha agung telah memberi kesempatan luar biasa, telah menganugerahkan kepada bangsa Indonesia kesempatan emas untuk melakukan perubahan. Saat ini pintu perubahan sudah semakin dekat. Saat ini pintu perubahan sudah ada di depan mata kita semua. Karenanya jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Ayo kita bergandeng tangan, merapatkan barisan, menyatukan semua kekuatan untuk berjuang melakukan perubahan di NKRI ke arah yang lebih baik. Ayo ubah negara ini dari penuh maksiat menjadi penuh taat sehingga menjadi negara yang berkah. Ayo ubah negara dari penuh hoax dan fitnah, penuh dusta dan bohong, penuh zalim dan khianat, jadi negara yang penuh hak dan kejujuran, penuh kebaikan dan kebenaran, penuh adil dan amanah. Ayo ubah negara dari ekonomi neolib yang penuh utang dan riba jadi ekonomi halal yang penuh rahmat dan berkah. Ayo ubah negara dari demokrasi liberal jadi negara musyawarah mufakat yang sejati sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia selama ini. Ayo ubah negara yang penuh dengan kriminalisasi ulama dan terorisasi ormas serta liberalisasi pendidikan menjadi negara yang memuliakan ulama dan mengayomi ormas serta memajukan pendidikan dengan al-akhlakul karimah. Ayo selamatkan NKRI dengan perubahan. Insya Allah kalau kita sudah berjuang dengan ikhlas, bahu-membahu bekerja keras penuh pengorbanan, insya Allah perubahan akan datang bagi bangsa dan negara Indonesia ke arah yang lebih baik. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman dan seakidah, saudaraku sebangsa dan setanah air, akhirnya di penutup reuni Akbar Mujahid 212 atau reuni Akbar Pejuang 212 ini, kami sampaikan kepada segenap umat Islam dan seluruh rakyat Indonesia dengan tulus dan ikhlas amanat perjuangan untuk perubahan. Jadi di penutup acara ini kami ingin sampaikan amanat perjuangan untuk perubahan. Sekali lagi kami ingin menyampaikan amanat perjuangan untuk perubahan. Ini amanat perjuangan, bukan kampanye. Ini amanat perjuangan, bukan propaganda politik. Ini amanat perjuangan, bukan politisasi reuni. Amanat perjuangan yang saya maksudkan adalah
Perhatikan semua dengan baik, fokus serius. Amanatnya adalah, ayo di Pilpres dan Pileg 2019 kita wajib berjuang bersama untuk perubahan. Ayo di Pilpres dan Pileg 2019 kita wajib berjuang bersama untuk perubahan. Ayo di Pilpres dan Pileg 2019 kita wajib berjuang bersama untuk perubahan. Inilah amanat perjuangan untuk perubahan yang kami ingin sampaikan dan gaungkan ke seluruh pelosok tanah air Indonesia. Oleh karenanya, kami nyatakan tanpa sedikit pun keraguan pada saat ini, pada detik ini, di acara reuni Akbar Mujahid 212, bahwasanya di Pilpres dan Pileg 2019 haram kita memilih capres dan caleg yang diusung partai-partai pendukung penista agama. Sekali lagi, haram kita memilih capres dan caleg yang diusung partai-partai pendukung penista agama. Sekali lagi, haram kita memilih capres dan caleg yang diusung partai-partai pendukung penista agama, partai-partai yang anti syariat, partai-partai yang pura-pura mengusung Pancasila ternyata anti. Mereka tidak mampu toleransi untuk menerima perbedaan dengan umat Islam. Mereka selalu memaksakan kehendak agar umat Islam mengikuti daripada syahwat syaitaniyah yang merasuki diri mereka semua. Karena itu saya ulangi sekali lagi, di Pilpres dan Pileg 2019 haram kita memilih capres dan caleg yang diusung partai-partai pendukung penista agama yang anti syariah, anti Pancasila, anti NKRI, anti Undang-Undang Dasar 1945, dan anti kebinekaan. Ayo sebarluaskan dari kota hingga pedesaan, dari gunung hingga ke lembah, dari bukit hingga ke sawah-sawah, bahwasanya haram, sekali lagi haram memilih capres dan caleg dari kalangan mereka, siapapun orang yang jadi calonnya. Ayo, saya serukan kepada semua umat Islam dimanapun Anda berada, di seluruh bumi pertiwi Indonesia tercinta. Ayo kita pilih capres dan cawapres hasil ijtima ulama. Ayo kita pilih capres dan cawapres hasil ijtima ulama. Ayo kita pilih capres dan cawapres hasil ijtima ulama. Ayo kita pilih caleg, yaitu calon legislatif, calon anggota dewan, hanya dari partai koalisi keumatan hasil ijtima ulama yang siap bela agama, siap bela bangsa, dan siap bela negara. Jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Kita ada bersama pada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita ikhlas, selama kita bersatu, selama kita kerja keras hanya mencari ridha Allah, maka kita tidak akan lepas dari janji Allah yang begitu agung dan mulia, di mana Allah menjanjikan nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Nasrum minallah, pertolongan itu datang dari Allah. Wa fathun qarib, dan kemenangan itu sudah dekat. Wa basyiril mu'minin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang beriman. Hei umat Islam, hei seluruh bangsa Indonesia, yakinlah pertolongan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Esa akan datang, dan kemenangan sudah ada di depan mata. Berikan kabar gembira ini kepada seluruh orang-orang yang beriman. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Sadaqallahul aliyyul azim wa balaga rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayo kepada semua jamaah yang hadir, kepada seluruh umat Islam beserta reuni Akbar Mujahid 212, siap-siap untuk menjawab pertanyaan saya. Semua fokus serius.
Ayo tancapkan niat, bulatkan tekad, kobarkan semangat. Ayo gaungkan suaramu, gemakan prinsip juangmu, ikhlaskan niatmu hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ayo semua yang di kanan, yang di kiri, depan, belakang, yang di jalan sana, yang di patung kuda, yang di depan gambir, semuanya, yang di pinggir harmoni, yang depan istana, yang depan panggung khususnya, semua fokus, serius. Ayo jawab apa yang akan saya tanyakan berikut ini. Semuanya siap bersatu, siap bersama, siap berjuang. Takbir. Siap untuk perubahan, siap untuk perbaikan, siap untuk pengorbanan. Takbir. Ayo terus jawab lagi berikutnya. Siap pilih capres ijtima ulama, siap pilih capres ijtima ulama, siap pilih capres ijtima ulama, siap pilih caleg ijtima ulama, siap tenggelamkan partai-partai pendukung penista agama, siap tenggelamkan mereka, siap tinggalkan mereka, siap tenggelamkan mereka. Takbir. 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 Sallu ala nabi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa ala atba'i sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, saksikanlah ikrar kami ini. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, menangkanlah perjuangan kami ini. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, tanpa pertolonganmu tiada artinya langkah kami. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, engkaulah pemberi kemenangan yang hakiki. Allahumma izzal islam wal muslimin wa qawwil islam wal muslimin wa ansuril islam wal muslimin ya khairan nasirin. Allahumma adil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din ya qawiyyu ya matin. Allahumma ansurna ala a'da'ina, Allahumma ansurna ala a'da'ina, Allahumma ansurna ala a'da'ina. Amin, amin. Semua rame-rame katakan amin, amin, amin. Ya Allah, amin. Allahumma ansurna ala a'da'ina. Allahumma la tumakkinil a'da'a fina wa la minna wa la tusallithum alaina bidhunubina wa uyubina waj'al kaidahum fi nahrihim wa makrahum 'aidan 'alaihim. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وسك وحدتهم وخرب قواتهم وزلزل أقدامهم فدمرهم تدميرا إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا رب العالمين.
Ahibail kiram, semoga doa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah amanat kami dalam reuni Akbar Mujahid 212 ini. Terima kasih atas segala perhatian dan kepedulian serta kebersamaannya. Mohon maaf atas segala dosa dan kesalahan serta kekhilafannya. Dan amanat saya yang terakhir sebagai penutup, jangan lupa, ayo jadikan setiap tanggal 2 Desember